Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan honorer seluruh Indonesia ya? Kami harap rekan-rekan selalu sehat ya, karena kesehatan adalah modal yang paling penting untuk kita ya. Oke, di informasi kali ini ya, saya akan memberikan sedikit informasi ya mengenai soal-soal ya kemungkinan cenderungnya adalah ke latihan soal, tapi saya juga tidak berani untuk membahasnya. Ini adalah rekapan atau kesimpulan atau rangkuman yang saya kumpulkan dari beberapa soal yang berkaitan dengan P3K, khususnya untuk P3K di tahun 2021 nanti ya. Oke, rekan-rekan ya, menjadi P3K di tahun 2021 emanglah menjadi hal yang didambakan ya oleh kita ya, khususnya guru-guru yang berstatus honorer ya. Namun tidak mudah ya rekan-rekan untuk mendapatkan status P3K nanti gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan dalam menuju lolosnya minimal tes seleksi P3K, dan umumnya kita bisa lolos untuk dari tes beberapa yang disediakan oleh oleh tes yang ada di P3K ya. Oke ya rekan-rekan, di sini ada untuk lolos P3K itu ada beberapa tahap. Di sini saya rangkum ada 4 tahap ya untuk supaya lolos menjadi P3K 2021 ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi, dan yang ketiga itu adalah seleksi wawancara, dan yang keempat itu baru lolos P3K 2021 ya. Nah, kita sebelum ke soal-soal ya, contoh soal-soal kita bahas sedikit ya, atau kita ulas sedikit ya rekan-rekan berkaitan dengan tahapan ini. Untuk seleksi administrasi ya rekan-rekan itu bisa mulai dari sekarang ya, dari mulai perpal ijazah, kemudian nanti daftar di SSCN atau SSP 3K ya. Nah, perpal ijazah rekan-rekan sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, mulai dengan data atau menganalisis data atau memverifikasi data yang ada di Dapodik ya. Kemudian kita mengecek di info GTK untuk melakukan perpal ijazah ya. Dan kalau misalkan rekan-rekan belum melakukan perpal ijazah, itu bisa rekan-rekan yang belum lihat video sebelumnya, ada beberapa video yang berkaitan dengan perpal ijazah di channel saya ya. Yang ketiga, setelah melakukan perpal ijazah, rekan-rekan bisa nanti ketika sudah dibuka bisa langsung ke alamat SSP 3K ya, ke alamat SSP 3K. Nanti rekan-rekan bisa login ya, di SSP 3K atau SSCASN kalau misalkan pemerintah sudah membukanya. Kemudian ya, di dalam tes P3K 2021 nanti ini kalau melihat di Permen 39 atau 89 ya tahun 2020 tentang P3K, itu bisa saja ya rekan-rekan tesnya itu adalah tes SKD dan SKB.
Tetapi kalau melihat dari catatan riwayat P3K di tahun 2019 itu ada beberapa tes yang dilalui. Yang pertama adalah tes tentang kemanajerialan, kemudian yang kedua adalah sosiokultur, yang ketiga tentang integritas, keempat itu ada teknis, dan yang kelima ada pedagogik ya. Nah, ini adalah beberapa tes atau beberapa materi yang bisa rekan-rekan pelajari ya. Saya juga ya harus mempelajari ya guna kita bisa melewati tes P3K 2021 ya. Nah, nanti kalau sudah jelas payung hukumnya bahwa di tes P3K 2021 itu apa, kita tinggal mereview ya soal-soal yang berkaitan dengan P3K, apakah itu tentang SKD dan SKB atau tentang manajerial, sosiokultur, integritas, teknis dan pedagogik ya. Oke, untuk sekarang rekan-rekan saya akan mencoba membagikan informasi berkaitan dengan soal-soal yang ada di semua layar ini ya. Ya, dari mulai manajerial ke integritas, sosiokultur, pedagogik dan teknis ya. Oke. Latihan soalnya rekan-rekan bisa ikuti ya video saya setiap hari ya. Videonya itu akan saya terbitkan di jam 16.00 ya. Jadi di jam sore 16.00 saya akan update setiap video yaitu sejumlah 10 soal ya untuk masing-masing ya, sampai beberapa soal untuk masing-masing yang berkaitan dengan beberapa materi, misalnya di manajerial. Kalau misalkan sudah bosan dengan manajerial, saya ke integritas ataupun ke sosiokultur. Ya, kita langsung saja rekan-rekan di tes manajerial. Ini misalnya nomor 1 ya. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Nah, ini A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Saya membaginya sesuai dengan bakat ya. Nah, kira-kira jawabannya ini adalah B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan ya. Oke, nanti kalau penjelasannya saya juga tidak ini adalah rangkuman dari beberapa soal yang saya dapat ya. Contoh yang kedua ya, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Ya, nah ini jawabannya adalah saya mencatat untuk mempertimbangkan sasaran dan deadline ya. Nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Ya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, jawabannya ini adalah saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas ya. Nah, ini saya juga sambil belajar ya, sambil mengingat-ingat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, di nomor 4 misalnya, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Misalnya tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Ini jawabannya adalah saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Ya, jadi tidak semua misalkan ada tamu, ada rapat, ada telepon kita layani ya, sehingga di sana bisa mengacaukan hari kerja kita gitu ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ya, syukur-syukur ya, idealisnya seperti itu. Yang keenam, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jawabannya penting, tapi yang utama adalah target ya. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim?
Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim, ya, tidak diselesaikan oleh sendiri atau ketua tim, ya. Yang kedelapan, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jawabannya adalah saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja, ya. Jadi dengan apresiasi positif terhadap rekan kerja, ya. Jadi tidak hanya ke yang progresnya luar biasa, tetapi ke semua anggota pun itu harus diberi apresiasi, ya. Kesembilan, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jawabannya adalah jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya, ya. Oke, nomor 10, nomor terakhir untuk hari ini, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Jawabannya adalah mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Nah, itu ya. Jadi untuk hari ini tes manajerial saya contohkan 10 soal. Untuk besok kemungkinan masih tes manajerial, ya. Oke, demikianlah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa belajar secara online, ya, dengan beberapa contoh soal. Demikianlah, ya, rekan-rekan, jangan lupa di subscribe, ya, yang belum sub, kemudian diaktifkan loncengnya agar contoh soal dari tes manajerial dan tes-tes yang lainnya itu bisa atau tidak terlewatkan. Oke, demikianlah ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.